Hai teman-teman, kali ini kami akan membuat video di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Gunaraja Purba, MSI. Kami dari kelompok 8 dengan nama anggota kelompok saya sendiri, Maika Marini Simbolon, dan rekan saya Sri Elmita Asinaga, Wida Angelina Borukaro, dan Bernadetta Nenggolan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang tinjauan umum model pasar dan kegagalan pasar. Kami akan menyajikan video sebaik mungkin dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tinjauan umum model pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat ciri pokok dalam persaingan sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua itu barang yang dijual sejenis serupa satu sama lain. Yang ketiga itu penjual bersifat pengambil harga. Yang keempat itu harga ditentukan mekanisme pasar dalam permintaan dan penawaran. Yang kelima itu posisi tawar konsumen kuat. Yang keenam itu sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh itu pengetahuan pembeli dan penjual relatif sempurna. Yang ke-8 sensitif terhadap perubahan harga. Yang ke-9 itu mudah untuk masuk keluar dari pasar. Yang ke-10 itu mobilitas sumber-sumber ekonomi relatif sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat karakteristik. Karakteristik dalam pasar persaingan sempurna adalah yang pertama itu semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua itu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat itu perubahan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Yang kelima itu semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu yang pertama, harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi. Yang keempat, tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Kelemahan dalam pasar persaingan sempurna itu yang pertama itu kelemahan dalam hal konsumsi. Yang kedua itu kelemahan dalam hal pengembangan teknologi. Yang ketiga itu konflik esensi keadilan. Yang keempat itu penjual tidak dapat memaksimalkan laba karena ditentukan oleh pembeli. Yang kelima itu hanya ada dalam kondisi perekonomian yang ideal. Yang keenam itu pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang ketujuh itu pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ke-8 itu pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Yang ke-9 itu biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang ke-10 itu distribusi pendapatan tidak selalu merata. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya rekan saya kan sudah membahas apa itu pasar persaingan sempurna. Nah, bagian kedua itu kita akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Namun, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernadetta Nenggolan. Oke, cukup sekian perkenalannya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang tidak dipenuhi salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tadi. Ya, tidak dipenuhi. Namanya juga tidak sempurna, ya kan? Nah,
pasar persaingan tidak sempurna ini pertama itu adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang terdiri hanya satu penjual atau hanya satu produsen. Namanya juga monopoli kan. Tetapi konsumennya itu banyak. Contohnya itu adalah perusahaan kereta api, perusahaan listrik atau PLN. Oke. Yang kedua itu adalah kita masuk ke pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, namun terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Oleh karena itu, biasanya dilakukan promosi atau iklan supaya barang yang mereka produksi itu laku gitu ya. Dengan itulah makanya diperlukan yang namanya promosi atau iklan. Nah, yang ketiga itu adalah pasar oligopoli. Nah, oligopoli ini adalah pasar yang terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dan juga biasanya barang yang homogen, hanya sejenis gitu ya. Dan bisa juga yang berbeda corak. Nah, yang keempat itu adalah pasar oligopsoni. Nah, bentuk pasarnya itu adalah di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dari banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ya, istilahnya belelang gitu ya kan. Yang kelima itu adalah pasar duopsoni. Nah, suatu pasar yang dimana hanya dikuasai oleh dua orang atau kelompok pembeli sebagai konsumen, ya. Nah, yang terakhir itu adalah pasar duopoli. Penasaran kan dengan pasar yang terakhir ini? Pasar duopoli adalah pasar yang dimana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Ingat ya, dua perusahaan. Contohnya itu adalah penawaran minyak Belumnas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Ya. Itu udah diatur lah pokoknya. Itu adalah kesepakatan antara perusahaan tersebut. Jadi itu adalah termasuk ke dalam pasar yang terakhir ini adalah pasar duopoli. Duopoli, oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada bagian pasar tidak sempurna ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Nah, sebelum kita memasuki pokok pembahasan kegagalan pasar, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu berarti suatu kondisi ketidakmampuan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya secara optimal. Nah, ketika terjadi suatu kegagalan pasar, sangat dibutuhkan suatu campur tangan pemerintah untuk mencapai keseimbangan atau titik equilibrium dalam pasar. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau yang mengakibatkan suatu kegagalan pasar itu terjadi. Yang pertama itu adalah barang publik. Barang publik itu adalah barang yang diciptakan oleh pemerintah karena tidak ada satupun yang bersedia untuk membuat atau menciptakannya. Jadi barang publik di sini artinya suatu barang ataupun fasilitas. Jadi sifat dari barang publik ini adalah non-rival dan non-eksklusif. Non-rival artinya tidak ada persaingan. Artinya, jika seseorang mengonsumsi fasilitas tersebut, tidak akan mengurangi nilai konsumsi dari individu yang lain. Jadi, semua berhak untuk memakainya. Dan non-eksklusif ini adalah artinya tidak ada pengecualian. Jadi, di sini tidak ada hak kepemilikan seorang individu. Jadi semua berhak memakainya terlepas dari mereka mau membayar atau tidak. Jadi kegagalan pasar terjadi dalam hal barang publik ini adalah ketika ada sebagian populasi atau sebagian masyarakat tidak mau membayar pajak tetapi tetap menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas ini contohnya adalah jalan raya dan penerangan umum. Jadi di sini campur tangan pemerintah sangat harus dominan dan harus membuat suatu peraturan untuk memaksa masyarakat membayar pajak tersebut.
Nah, faktor yang kedua yaitu eksternalitas. Eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat yang diakibatkan atau dampak yang timbul dari suatu aktivitas ataupun transaksi ekonomi. Dalam hal ini, eksternalitas ini ada dua jenis. Yang pertama itu eksternalitas positif dan yang kedua itu adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas positif ini yaitu manfaat yang positif terhadap masyarakat akibat suatu aktivitas ekonomi. Yang pertama itu adalah contohnya itu adalah ketika mendirikan suatu pendidikan bagi siswa. Nah, secara tidak langsung ini akan bermanfaat atau berdampak positif terhadap masyarakat yang di sekitar. Dan yang selanjutnya adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif ini adalah suatu biaya ataupun dampak yang merugikan terhadap masyarakat. Contohnya itu adalah mendirikan suatu perusahaan yang dimana terjadi pencemaran lingkungan dan pencemaran udara. Jadi di sini sangat diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur semua kebijakan-kebijakan dalam membuat atau mendirikan suatu perusahaan supaya tidak mencemar lingkungan dan mencemar udara. Faktor yang ketiga itu adalah faktor daya monopoli atau kekuatan monopoli. Nah, daya monopoli ini adalah suatu kekuatan di mana dalam pasar tersebut hanya ada satu ataupun dua perusahaan atau produsen yang bisa menguasai pasar secara signifikan, sehingga ketika produsen yang memonopoli pasar tersebut merubah outputnya, maka secara tidak langsung ini akan merubah permintaan dari masyarakat. Nah, ketika produsen ini bisa menguasai pasar, nah mereka bisa suatu waktu merubah harga yang menyebabkan harganya jauh melambung tinggi dari harga equilibrium atau harga keseimbangan, sehingga masyarakat di sini bisa membuat daya belinya menjadi daya beli yang rendah, tidak dapat membeli barang tersebut. Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya informasi. Kurangnya informasi ini bisa terjadi terhadap kedua belah pihak. Yang pertama terhadap produsen atau penjual. Kurangnya informasi ini bisa terjadi ketika produsen ini tidak mengetahui harga yang sewajarnya, sehingga si produsen ini bisa membuat harga yang jauh di bawah atau jauh lebih murah dari titik harga pasar atau titik equilibrium. Nah, sehingga di sini mengakibatkan si produsen atau si penjual ini menjadi rugi. Nah, dari sisi si pembeli atau konsumen bisa membuat kurangnya informasi ketika mereka tidak mengetahui harga yang seimbang atau harga pasar, sehingga mereka bersedia membayar harga di atas keseimbangan. Ini akan membuat kerugian terhadap si konsumen. Nah, selanjutnya dan faktor yang selanjutnya adalah adanya barang bersama. Adanya barang bersama ini menciptakan kegagalan pasar ketika suatu individu itu tidak memberikan hak kepemilikannya kepada sekelompok orang. Nah, ketika terjadi dua orang, maka perjanjian bisa dilaksanakan, dan ketika terjadi dalam satu kelompok, maka biaya untuk mencapai persetujuan tersebut pasti akan mahal. Nah, setelah kita membahas tentang faktor-faktor dari kegagalan pasar ini, sebaiknya pemerintah harus lebih efisien lagi untuk mencapai suatu keseimbangan dalam pasar, sehingga masyarakat di sini dan baik dari sisi produsen dan sisi konsumen bisa sejahtera dalam hal perekonomian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam hal kegagalan pasar. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar seperti yang baru dijelaskan di atas menimbulkan kebutuhan akan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan kelemahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari campur tangan pemerintah terdapat 5. Yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
Dan yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Dan yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara, yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Sukirno dalam bukunya menyebutkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, membuat peraturan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Saya akan menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi menurut Sukirno yang pertama, yaitu membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Karena sebagai contoh, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri adalah dibuat menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar serta tidak ditindas majikan. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank, dan pengaturan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial. Yang pertama, kegiatan pengangkutan kereta api, listrik dan telepon, dan perusahaan jasa pos. Apabila kegiatan ini tidak dijalankan oleh pemerintah, maka tarif yang akan ditentukan oleh pihak swasta